selamat pagi semuanya. Hari ini aku akan menjelaskan gimana cara agama Buddha itu bisa masuk ke Indonesia dan masuk ke Bogor. Nah, dalam video ini tuh aku bakal ngejelasin yang pertama itu ada sejarah masuknya agama Buddha ke Indonesia, lalu dilanjutkan dengan masuknya ke Bogor dan peninggalan-peninggalan yang ada di Bogor. Selamat menyaksikan. Oke, jadi sekarang aku akan menjelaskan tentang sejarah masuknya agama Buddha dulu ke Indonesia. Nah, sejarah masuknya agama Buddha ke Indonesia ini tuh berawal sekitar abad kedua sebelum Masehi, melalui perdagangan dan hubungan diplomatik antara India dan Nusantara. Nah, ada beberapa poin nih dari penyebaran cara masuknya agama Buddha ke Indonesia. Yang pertama itu ada dari perdagangan dan jalur laut. Nah, pada masa itu Indonesia merupakan salah satu jalur perdagangan utama antara India, Cina, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Para pedagang India membawa agama Buddha bersama dengan barang dagangan mereka. Beberapa teori menyebutkan bahwa agama Buddha masuk ke Indonesia melalui dua rute, yaitu rute laut dari India ke Sumatera dan rute darat melalui jalur daratan Asia Tenggara. Kalau yang kedua itu ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha awal. Nah, agama Buddha mulai berkembang pesat di wilayah Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan awal yang memeluk agama Hindu dan Buddha, seperti kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Mataram kuno di Jawa. Kerajaan Sriwijaya berkembang antara abad ke-7 hingga abad ke-13, merupakan kerajaan yang sangat berpengaruh dalam penyebaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Lalu poin ketiga itu ada penyebaran di kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang berpusat di Palembang atau lebih tepatnya di Sumatera, dan dikenal sebagai pusat ajaran Buddha Mahayana. Banyak biksu dan cendekiawan Buddha yang datang ke Sriwijaya untuk belajar dan menyebarkan ajaran Buddha. Dalam periode ini, Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha yang sangat penting dan berbagai teks-teks Buddhis yang juga dipelajari dan diterjemahkan di sini. Lalu yang keempat itu ada penyebaran melalui misi diplomatik. Selain melalui perdagangan, penyebaran agama Buddha juga dilakukan melalui misi diplomatik antar kerajaan. Pada abad ke-7 Masehi, Sriwijaya mengirimkan utusan-utusan diplomatik ke Cina yang ikut membawa ajaran Buddha. Sebagai contoh, seorang biksu terkenal asal Cina, Yi Xing, datang ke Sriwijaya pada abad ke-7 untuk belajar agama Buddha. Lalu yang kelima itu ada kerajaan Majapahit dan pengaruh Buddha. Pada masa kerajaan Majapahit, abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi, agama Buddha juga masih dipraktikkan, meskipun pada masa yang sama, Hindu juga berkembang pesat. Majapahit terkenal dengan kebudayaan campuran antara Hindu dan Buddha. Namun seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, pengaruh agama Buddha mulai mengalami penurunan pada periode berikutnya. Lalu poin terakhir itu ada pengaruh dan peninggalan sejarah. Meskipun agama Buddha sempat mengalami penurunan setelah kedatangan Islam pada abad ke-13 dan seterusnya, pengaruh Buddha masih terlihat hingga sekarang. Beberapa peninggalan penting seperti Candi Borobudur dan Candi Mendut di Jawa Tengah, serta peninggalan-peninggalan lainnya di berbagai tempat di Indonesia menunjukkan pentingnya pengaruh agama Buddha dalam sejarah Indonesia. Jadi secara keseluruhan, meskipun agama Buddha pernah mengalami masa kejayaan di Indonesia, pengaruhnya berkurang seiring dengan perkembangan Islam. Namun hingga kini, ajaran Buddha dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tertentu seperti Bali, Kalimantan, dan sebagian besar masyarakat Tionghoa Indonesia. Lalu masuk ke sejarah masuknya agama Buddha ke Bogor. Sejarah masuknya agama Buddha ke Bogor, seperti di banyak daerah lain di Bogor, terkait dengan proses penyebaran agama Buddha yang lebih luas di Nusantara, terutama melalui jalur perdagangan dan interaksi antar kerajaan-kerajaan besar pada masa lalu. Namun untuk memahami lebih dalam tentang masuknya agama Buddha secara khusus ke Bogor, kita perlu mengkaji beberapa aspek sejarah yang relevan, meskipun dokumentasi tentang hal ini terbatas dibandingkan dengan sejarah agama Buddha di Indonesia secara umum. Poin pertama yaitu pengaruh agama Buddha di Jawa Barat. Bogor yang terletak di wilayah Jawa Barat memiliki sejarah panjang yang terkait dengan penyebaran agama Buddha. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, terutama di Jawa Barat, agama Buddha telah ada.
Beberapa kerajaan yang mempengaruhi wilayah ini seperti kerajaan Sunda dan kerajaan Tarumanagara pernah menganut agama Buddha pada periode awal. Di Jawa Barat, selain pengaruh Hindu, terdapat juga penyebaran agama Buddha yang lebih luas meskipun tidak sebanyak di wilayah Jawa Tengah, misalnya di sekitar Candi Borobudur. Lalu poin kedua itu ada penyebaran agama Buddha melalui kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda yang berpusat di wilayah Jawa Barat, termasuk daerah sekitar Bogor, adalah salah satu kerajaan yang memiliki pengaruh penting dalam sejarah agama Buddha di wilayah ini. Pada abad ke-5 hingga abad ke-7, kerajaan Sunda dipengaruhi oleh ajaran Buddha. Meskipun pengaruh Hindu juga sangat kuat, kerajaan ini memiliki hubungan dekat dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya di Nusantara, seperti Sriwijaya yang berpusat di Sumatera, yang dikenal sebagai pusat ajaran Buddha Mahayana. Lalu yang ketiga itu ada candi-candi di sekitar Bogor. Meskipun tidak ada candi Buddha sebesar Borobudur di sekitar Bogor, namun ada beberapa peninggalan yang menunjukkan adanya pengaruh agama Buddha di wilayah ini. Salah satunya Candi Jiwa yang terletak di daerah Cibungburang, Kabupaten Bogor. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 hingga abad ke-9, seiring dengan masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Barat. Candi Jiwa diduga memiliki kaitan dengan tradisi Buddha. Meskipun peranannya dalam perkembangan Buddha di Bogor masih perlu lebih banyak kajian arkeologis. Lalu poin keempat itu ada masuknya agama Buddha di masa kolonial. Agama Buddha mulai memperoleh perhatian yang lebih besar di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, terutama dengan adanya masyarakat Tionghoa yang membawa ajaran Buddha ke berbagai daerah termasuk Bogor. Masyarakat Tionghoa yang datang ke Indonesia sejak abad ke-15 dan ke-16 membawa ajaran Buddha, terutama Buddha Mahayana, serta mendirikan vihara-vihara di berbagai kota besar termasuk Jakarta dan Bogor. Lalu poin kelima itu ada pendirian vihara di Bogor. Pada abad ke-20, agama Buddha mulai berkembang lebih pesat di Bogor. Seiring dengan peningkatan populasi masyarakat Tionghoa yang mengadopsi ajaran Buddha, salah satu vihara yang terkenal di Bogor adalah Vihara Dhammasuka yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat Buddha di daerah tersebut. Vihara ini berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan agama bagi umat Buddha, khususnya bagi masyarakat Tionghoa. Lalu yang keenam itu ada agama Buddha di Bogor saat ini. Saat ini, agama Buddha memiliki komunitas yang aktif di Bogor. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak agama-agama lainnya, terdapat beberapa vihara dan tempat ibadah Buddha yang tersebar di berbagai daerah kota ini, seperti Vihara Dhammasuka dan Vihara Amitabha. Kegiatan keagamaan ini seperti perayaan Waisak, yaitu Hari Raya Buddha, juga dirayakan dengan meriah di Bogor, melibatkan umat Buddha dari berbagai latar belakang. Jadi, secara garis besar, masuknya agama Buddha ke Bogor dapat ditelusuri melalui pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada masa lalu, terutama kerajaan Sunda yang mencakup wilayah Jawa Barat, serta interaksi dengan kerajaan Sriwijaya. Pada masa selanjutnya, agama Buddha semakin berkembang dengan kedatangan masyarakat Tionghoa yang membawa ajaran Buddha Mahayana ke Indonesia. Hingga saat ini, Bogor menjadi salah satu tempat di mana umat Buddha dapat menjalankan kegiatan keagamaan mereka dengan adanya vihara dan perayaan-perayaan keagamaan penting. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penyebaran agama Buddha dari Indonesia hingga Bogor itu adalah agama Buddha pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad kedua Masehi melalui jalur perdagangan dan hubungan diplomatik antara India dan Nusantara. Penyebaran agama ini berkembang pesat di kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Mataram kuno, dengan pengaruh utama dari ajaran Buddha Mahayana. Meskipun pengaruhnya berkurang setelah kedatangan Islam, warisan budaya Buddha tetap ada di Indonesia, terutama melalui peninggalan seperti Candi Borobudur. Di Bogor, agama Buddha masuk melalui pengaruh-pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu Buddha seperti kerajaan Sunda yang mempengaruhi wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, pada masa kolonial, agama Buddha berkembang luas dengan kedatangan masyarakat Tionghoa yang membawa ajaran Buddha Mahayana. Hingga kini, komunitas Buddha di Bogor tetap aktif dengan adanya vihara dan perayaan agama, menjadikan agama Buddha bagian dari kekayaan dan spiritual kota tersebut. Jadi di Vihara Danagun ini tuh banyak banget peninggalan-peninggalan, terus kayak ada
leluhur para Buddha. Di situ juga ada foto-fotonya, terus ada banyak juga foto-foto tentang acara mereka, budidaya mereka. Terus di tembok-tembok sana juga banyak banget seni-seni yang menggambarkan agama Buddha. Oke, mungkin segitu aja video sejarah tentang cara masuknya agama Buddha ke Bogor. Sekian, terima kasih.